right here on this ground where we are standing, holding dreams with open hands against the sky. So clear, it's better than we planned it. This rising sun was meant for you and I. Selamat datang dan selamat berbakti dalam ibadah pemberkatan pernikahan Saudara Derni Cornelius Jadi dan Saudari Diana Tahur. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Mercy Kapioru Patikawa STH. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Pernikahan adalah jalinan antara laki-laki dan perempuan yang bersumber dan mengalir dari kasih Allah bagi kita. Itulah sebabnya dikatakan bahwa pernikahan yang dibangun di hadirat Allah adalah kudus. Karena pernikahan mencerminkan kekudusan Allah sendiri. Dalam kasih-Nya, Allah sendiri telah mempertemukan Derni Cornelius Jadi dan Diana Tahur. Dengan kekaguman akan kasih Allah, kita dapat mengatakan, marilah dengan sukacita kita berdiri, mengantar mereka untuk ada di hadirat Tuhan dan bersama dalam persekutuan ibadah ini. Kita nyanyikan PKJ nomor 2, bait yang pertama. Masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Terpilih dari Filipi pasal 2. Kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Doa dan pembacaan Alkitab akan dilayani oleh salah seorang penatua. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, demikian bunyinya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat,
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Demikianlah firman Tuhan. Silakan Bapak Mama. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang terus memelihara firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Shalom. Selamat sore Ibu Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, saudara kekasih kita Derni dan saudari Diana yang ada dalam kebahagiaan pada sore hari ini. Semua orang ketika menikah akan berjanji untuk setia bersama sampai maut memisahkan. Tidak ada orang yang mau menikah untuk bercerai. Sebagaimana dua kekasih kita, Derni dan Diana, mereka menikah untuk selamanya, tidak menikah untuk bercerai. Dalam perjalanan kehidupan pernikahan antara suami dan istri, dia akan memasuki sebuah kehidupan yang baru. Berbeda ketika mereka hidup sendiri sebagai seorang bujangan. Karena menikah bukan berbicara tentang diri sendiri. Karena ketika orang menikah berbicara tentang suami dan istri. Seorang psikoterapis yang namanya Richard Carson, dia menulis dalam bukunya, dalam bahasa Inggris bukunya Don't Sweet Quiet for Newlyweds. Dia membagi pernikahan itu dalam 4 tahap pernikahan. Ketika orang menjalani ini, mereka memasuki 4 tahap dalam pernikahan. Tahap yang pertama adalah tahap bulan madu, di mana orang baru memasuki hidup pernikahan. Tahap bulan madu itu lagi senang-senangnya, lagi mesra-mesranya, di mana-mana selalu sama-sama, apa-apa selalu sama-sama. Biasanya di awal pernikahan itu seperti itu. Tahap kedua adalah tahap kemarahan dan kekecewaan. Tahap di mana kerikil-kerikil mulai bertaburan dalam perjalanan hidup rumah tangga. Di mana sepasang suami dan istri ketika masuk dalam tahap kedua ini, mereka akan ada dalam kekecewaan. Karena suami yang diharapkan tidak seperti yang terjadi. Istri yang dimimpikan itu tidak menjadi seperti apa yang dia inginkan. Keasliannya itu sangat nampak dalam hidup berumah tangga. Masa ketika pasangan suami istri mulai mampu menyesuaikan diri satu dengan yang lain, menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang tidak lagi sempurna, di mana suami dan istri menerima apa yang tidak dapat diubah dan mengubah apa yang perlu dirubah dan berkembang menjadi cinta tak bersyarat. Apapun keadaanmu,
Dia akan tetap setia mendampingi. Saudara-saudara, masa ketika kita sudah memasuki hidup pernikahan, Derni dan Diana akan memulai memasuki tahap yang pertama. Oke, kalian berdua berpacaran 12 tahun. Tapi berbeda masa pacaran dengan masa menikah. Berpacaran itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Ada hal-hal yang pacaran itu tidak terungkap. Tetapi ketika menikah, semua akan berbeda. Kalian akan mulai memasuki tahap bulan madu. Akan ada dalam kemesraan. Walaupun satu yang agak kaku, satu yang tidak kaku. Dan ketika dua orang mulai menikmati, jangan kaget kalau kemudian kalian merasa kok tidak seperti yang diharapkan. Derni yang masa pacaran itu seperti ini, kenapa menikah dia menjadi orang yang berubah? Diana yang dulunya masa pacaran itu pendiam, tapi kenapa berubah menjadi seorang perempuan yang cerewet? Diana yang tadinya pendiam menjadi orang yang marah-marah. Derni yang waktu itu masa pacarannya itu selalu antar dan jemput. Tetapi ketika menikah mungkin dia tidak lagi antar dan jemput. Pergilah sendiri ke tempat kerja. Suami akan berubah dan istri menjadi heran, kenapa yang dulu begitu, kenapa yang menikah sekarang begini. Istri juga akan merasa heran, kenapa suamiku masa pacaran begini dan ketika telah menikah jadi berbeda. Lalu konflik demi konflik bermunculan dalam hidup berumah tangga. Pada masa itu cinta, kasih dan komitmen kita diuji. Biasanya rawan dalam pernikahan itu 5 tahun ke atas. Tahap di mana dua orang mulai bersama menjalani hidup ini dengan sesungguhnya. Tahap bulan madunya itu mulai pelan-pelan ditinggalkan. Ada orang bilang depo madu suhilang. Sekarang dia menjadi bulan-bulanan begitu. Cinta kita pun mulai terasah, sikap dan perilaku mulai terasuh. Ketika kita melewati tahap pemurnian ini, kita akan masuk tahap paling akhir dalam relasi suami istri adalah cinta tak bersyarat. Orang tua dengan saksi ini pasti sudah memasuki tahap terakhir. Istri pun tidak lagi kuat seperti dulu. Usia-usia ini orang mulai sakit. Ada banyak keluhan suami dan istri. Suami juga mulai sakit-sakitan, istri juga mulai sakit-sakitan. Tahap ini adalah tahap cinta tak bersyarat. Bagaimana kita bertahan melewati tahap-tahap pernikahan ini sampai pada tahap keempat, tahap pemurnian cinta. Cinta tak bersyarat. Mari kita belajar dari firman Tuhan yang hari ini kita baca. Yang pertama yang perlu kita perhatikan secara baik untuk tetap bertahan dan menjaga relasi suami istri sampai pada akhirnya. Jadi karena dalam Kristus. Paulus menyatakan yang paling pertama dia katakan karena dalam Kristus. Dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Hal yang paling utama dalam kehidupan pernikahan, dalam relasi suami dan istri adalah hiduplah di dalam bersama dengan Tuhan. Jangan pernah mengesampingkan Tuhan dalam hidup berumah tanggamu. Jangan pernah menomorduakan Tuhan dalam hidup rumah tanggamu. Kalian berdua hari ini memulai perjalanan hidup rumah tangga dengan Tuhan.
maka berjalanlah bersama selalu dalam Tuhan, dengan Tuhan, dalam hidup rumah tanggamu. Hidup di dalam Tuhan akan ada kekuatan yang akan kalian pegang untuk terus bertahan dalam hidup rumah tanggamu. Dalam Tuhan, kalian akan mampu melewati berbagai persoalan kehidupan dalam rumah tanggamu. Berbagai kesulitan, berbagai tantangan hidup dalam rumah tanggamu, kalian akan terus bertahan. Karena di dalam Tuhan, tidak ada persoalan yang tidak mampu untuk diselesaikan. Di dalam Tuhan tidak ada beban yang terlalu berat untuk tidak bisa dipikul. Bersama dengan Tuhan, tidak ada lembah yang tidak bisa kita turuni dan tidak ada gunung yang tidak bisa kita naiki. Tidak ada samudra yang tidak bisa kita seberangi. Karena Tuhan akan memampukan kalian untuk mampu meneruni lembah, menaiki gunung, dan melewati samudra kehidupan. Ingatlah, tidak ada suami yang sempurna. Tidak ada istri yang sempurna. Tidak ada suami yang mampu memenuhi harapan kita 100%. Tidak ada istri yang mampu memenuhi harapan kita 100%. Karena memang suami dan istri tidak sempurna. Kesempurnaan itu hanya dimiliki oleh Tuhan. Kalian berdua yang tidak sempurna ini harus bertaut pada Tuhan yang adalah sumber kesempurnaan itu. Lihatlah pernikahan kalian bukan sebagai tempat untuk mencangkul kebahagiaan. Lihatlah pernikahan kalian sebagai tempat pengudusan dan pemurnian kehidupan, di mana setiap pasangan bisa saling mengasah dan memperbaiki karakter masing-masing. Karena itu saudara berdua, Derni dan Diana, hiduplah di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Yang kedua, di situ katakan, hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Suami dan istri ini sekarang kalian berada dalam jalan yang sama. Arah langkah kalian akan ada dalam arah yang sama. Tujuan pernikahan kalian adalah satu saja, sampai akhir hidup bersama. Karena itu kalian harus ada di dalam satu kasih. Sehati, walaupun kalian berdua berbeda dalam karakter, berbeda dalam pikiran, tapi tetaplah satu hati. Karena perbedaan yang diberikan bukanlah sebagai pemisah suami dan istri, tetapi perbedaan dianugerahkan untuk saling melengkapi suami dan istri. Orang sering menggambarkan, mengibaratkan suami istri itu seperti sepasang sepatu. Sepatu kanan dan sepatu kiri itu berbeda. Tetapi tanpa sepatu kanan, sepatu kiri tidak akan ada artinya. Tanpa sepatu kiri, sepatu kanan tidak akan ada artinya. Mereka akan terus melangkah pada jalan yang sama. Mungkin kaki kanan, sepatu kanan yang akan duluan. Tapi kemudian sepatu kiri juga akan duluan. Begitu terus beriringan, berjalan bersama untuk ada dalam tujuan yang sama. Derni dan Diana, kalian berdua berbeda. Tapi tetaplah satu hati. Satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dalam hidup pernikahanmu. Yang ketiga, hiduplah dalam kerendahan hati. Rasul Paulus menaruh Yesus Kristus sebagai contoh kerendahan hati.
tidak mencari kepentingan diri sendiri. Suami hidup bukan untuk kepentingan diri, untuk kepuasan diri. Istri pun demikian. Ada orang yang ditanya, kenapa mau menikah? Dan dia menjawab, saya menikah supaya ada yang urus, supaya ada yang jaga. Maka pernikahan itu penuh dengan tuntutan. Karena jawaban itu mengisyaratkan sebuah kepentingan diri. Karena dia menikah hanya untuk supaya ada yang jaga dan ada yang urus. Berpusat pada diri sendiri. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa menikah bukan hanya tentang suami. Menikah bukan hanya tentang istri. Tetapi menikah adalah bagaimana hidup suami dan istri dalam rumah tanggamu. Hiduplah dalam kerendahan hati. Tidak mencari kepentingan yang sia-sia. Suami yang hidup dalam rendah hati, dia akan menerima istrinya apa adanya dia. Kekurangan dan kelebihan istri dia akan terima. Demikian pun istri, ketika dia hidup dalam kerendahan hati, dia akan menerima suaminya. Apapun seperti dia, apapun itu, dia akan menerima dengan sukacita. Karena itu, jagalah cinta dan komitmen kalian di hadapan Tuhan. Sebentar kalian berdua akan menyatakan komitmen, janji sebagai suami dan istri. Peganglah cinta dan komitmen adalah dua tiang kokoh dalam pernikahanmu. Karena bukan soal berapa kuat badai dan kerikil yang menghadang rumah tanggamu. Selama ada cinta dan komitmen kepada Tuhan dan kepada sesama pasangan, kalian akan mampu untuk melewatinya. Cinta dan komitmen itu akan membawa kalian untuk ada dalam kerendahan hati. Cinta dan komitmen itu akan membawa kalian untuk terus menjaga rumah tanggamu. Karena tidak bisa suami yang menjaga keutuhan rumah tangga sendiri, atau istri yang terus menjaga. Suami dan istri harus menjaga rumah tangga itu. Saudara Derni dan saudari Diana, kalian hidup bersama, ingat bukan hanya untuk sebuah motivasi yang keliru, untuk kesenangan sendiri, kebahagiaan sendiri, kepuasan diri sendiri, tidak. Bangunlah sebuah motivasi yang murni, yaitu untuk kebahagiaan bersama. Kakak Derni jangan pernah bertanya kepada kakak Diana, apa yang kamu berikan kepadaku? Ataupun kakak Diana jangan pernah bertanya kepada Kak Derni, apa yang kau berikan kepadaku? Tapi masing-masing bertanyalah pada diri, apa yang akan saya berikan kepada pasanganku? Karena ketika kalian sadar dan bertanya pada diri, kalian berdua saling berlomba memberikan yang terbaik bagi pasangan masing-masing. Sehingga kehidupan kalian akan ada dalam jalan dan tujuan arah yang sama, yaitu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu sebagaimana nats pembimbing katakan, mintalah kepada Tuhan untuk Tuhan berjalan bersama dengan kalian. Mintalah kepada Tuhan keutuhan hati, hikmat untuk terus ada bersama dalam kehidupan ini. Maka sebagaimana janji Tuhan, maka Dia pun akan mengatakan kepada kalian berdua, aku akan memberi mereka satu hati, satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa
untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Hiduplah selalu dalam anugerah Tuhan dan di dalam Tuhan. Tuhan akan terus menyertai langkah-langkah kehidupan pernikahanmu. Apapun itu, kalian akan mencapai pelabuhan abadi bersama dengan Tuhan. Selamat menikmati kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Selamat hidup bersama sebagai suami dan istri. Tuhan Yesus menuntun langkahmu dan menyertai tiap langkahmu. Tuhan memberkati kita dengan semua orang Kristen pada segala tempat dan pada segala waktu. Marilah kita menyatakan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda ucapan syukur atas peristiwa iman di hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan Yesus Kristus yang adalah mempelai yang agung, di hari yang bahagia dan indah ini kami bersyukur kepadamu ya Allah atas perkenananmu, sehingga di hari yang bahagia ini terjadi satu peristiwa iman pemberkatan nikah kedua anak kekasih kami. Persembahan syukur kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 403 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hujan berkat kan tercurah.
pujian yang disampaikan. Kita masuk dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Derni Cornelius Jadi dan Diana Tahun, para saksi, orang tua, dan semua umat yang berbahagia. Kita pengkhotbah secara indah melukiskan hakikat waktu, bahwa segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Manusia hidup dan mengukir sejarah yang meskipun diwarnai suka dan duka, namun Tuhan menenunnya dengan indah sesuai dengan waktunya. Saat ini kita dianugerahkan waktu bersama mempelai untuk mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan yang dilandasi ikatan cinta yang suci di hadapan Allah untuk sehidup semati mengarungi perjalanan waktu. Karena itu marilah kita mendengarkan bersama titah pernikahan, nasihat tugas mendidik anak dan janji Allah. Titah pernikahan. Derni Cornelius Jadi dan Diana Tahun. Hari ini saudara berdua datang ke rumah Allah agar nikahmu dikukuhkan di hadapan hadirat Allah serta menerima berkat-Nya. Karena itu dengarlah sabda Allah yang dengannya memberitakan kepada kita bahwa nikah adalah karya Allah pencipta. Allah sendiri telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ia telah berfirman sebagaimana disaksikan kepada kita dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu pernikahan wajib dijunjung tinggi. Suami istri hendaknya mengabdi kepada Allah dan dalam persekutuan kasihnya menjadi teladan hidup bagi sesama. Suami istri bertanggung jawab atas pembentukan dan pendidikan keluarga serta pengurusan rumah tangga, sehingga kamu menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Yesus sendiri menghadiri pernikahan di Kana dan memberkatinya. Ia sangat peduli terhadap pernikahan dan sangat tegas menolak perceraian. Karena itu pertetapkanlah hati kamu, percayalah kepada Tuhan, dan berdoalah supaya ia menjadi penyelenggara utama dan terutama dalam rumah tanggamu. Derni Cornelius Jadi dan Diana Tahun, dengarlah nasihat sesuai dengan firman Allah, supaya kamu benar-benar hidup sebagai suami istri menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Derni Cornelius Jadi, sebagai suami ingatlah bahwa istrimu bukanlah bawahanmu, tetapi bagian dari dirimu sendiri. Sebagai suami engkau harus mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolongnya dengan setia dan rela seperti yang dilakukan Kristus kepada jemaat-Nya. Lakukanlah pekerjaanmu dengan baik, jujur, setia dan takut akan Allah, supaya keluargamu hidup dan Tuhan Allah dipermuliakan. Diana Tahun, sebagai istri, ingatlah suamimu sepadan denganmu. Sebagai istri engkau harus mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong suamimu. Jadilah contoh yang baik di dalam melayani suamimu. Lakukanlah tugasmu dengan tulus, baik, jujur, setia, dengan takut akan Allah, supaya keluargamu terpelihara dan nama Allah dipermuliakan.
Dalam kehormatan sebagai suami dan istri, jika Allah berkenan mengaruniakan kepadamu anak-anak, ingatlah, sebagai orang tua saudara berdua bertanggung jawab untuk merawat, membesarkan, mendidik dan membimbing anak-anak dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Rumah tanggamu harus menjadi tempat belajar bagi kamu dan anak-anakmu bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan Allah. Tetapi jika Allah punya rencana lain dalam pernikahanmu, dengan tidak hadirnya anak-anak dalam pernikahanmu, maka janganlah sekali-kali kamu saling menuding, menyangkali, dan mengkhianati kekudusan pernikahanmu. Derni Cornelius Jadi dan Diana Tahun. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat akan datang ke dalam rumah tanggamu dan menjadi bagianmu. Jika kamu mendahulukan Tuhan dalam rumah tanggamu, maka kamu akan diberkati di kota, di ladang, hasil tanganmu akan berlimpah-limpah. Keringat dan peluhmu akan menyebar aroma kesukaan bagi Tuhan. Dan buah kandunganmu akan mengharumkan kehidupan bersama. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan berkata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan janji setia kedua mempelai, Denny Cornelius Jadi dan Diana Tahun. Saudara berdua telah memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Maka di hadapan Allah dan jemaatnya, ikrarkanlah janji setia kalian berdua. Saya silakan mempelai para Cornelius Jadi. Apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan janjimu kepada kekasihmu yang tangan kanannya saudara pegang? Kekasihku Diana Tahun, di hadapan Allah dan para jemaatnya, saya mengaku bahwa saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah. Dan saya berjanji akan selalu mengasihi serta tetap bersamamu dalam suka maupun duka, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Saya tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dan penuh kasih sebagaimana wajib diperbuat oleh suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya berjanji tidak akan menodai pernikahan kudus ini dan akan bersamamu sampai maut memisahkan. Kekasihku Denny Cornelius Jadi, di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku bahwa saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah. Dan saya berjanji akan selalu mengasihi serta selalu bersamamu dalam suka dan duka, dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit. Saya tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih, sebagaimana diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus. Saya berjanji tidak akan menodai pernikahan kudus dan akan selalu bersamamu sampai maut yang memisahkan. Tuhan mendengar janji yang telah kalian ikrarkan, yang disaksikan oleh jemaat dan kedua saksi yang berdiri mendampingimu.
dan sangat baik sehingga Dia telah mempertemukan kalian berdua. Derni dan Diana, cincin ini bulat dan terbuat dari emas murni. Ini merupakan lambang dari cinta kalian berdua. Cinta yang tak berujung, tulus, serta suci. Kekasihku Diana Tahun, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cintaku kepadamu. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, karena engkau adalah istri yang dikaruniakan Allah kepadaku. Derni Cornelius Jadi, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cintaku padamu. Kembangkanlah kiranya sayap perlindunganmu bagiku, sebab engkau adalah suami yang dikaruniakan Allah kepadaku. Derni Cornelius Jadi dan Diana Tahun, berdasarkan kasih Yesus Kristus yang menyebut dirinya sebagai mempelai jemaat, serta berdasarkan pengakuan dan janji saudara berdua, maka kami selaku hamba Allah meneguhkan nikahmu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nikah yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena itulah kamu dipanggil untuk menjadi satu. Amin. Berlututlah sekarang. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Derni dan Diana, kalian berdua telah menjadi suami dan istri. Karena itu, singkapkanlah cadar yang menutupi wajah istrimu.
Belum. Hatimu tak sabar untuk mencium istri. Di hadapan Tuhan dan jemaatnya, dan dalam gereja Tuhan, nyatakanlah kasih kalian berdua. Ulang. Tahan. Tahan. Ya. Silakan. Mempelai istri mencium suami. Tunduk. Tahan. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Derni dan Diana. Hari ini kalian berdua telah menjadi suami dan istri. Tetapi ingatlah bahwa kalian tetap adalah seorang anak dari orang tua, papa dan mama. Orang tua bukan hanya mengantar kalian sampai hari ini, tapi doa orang tua, doa papa dan mama akan terus mengiringi langkah-langkah hidup pernikahan. Berterima kasihlah kepada mereka dan jagalah dan rawat mereka sebagaimana kalian telah dirawat dan dijaga dengan penuh kasih. Silakan saksi. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu akan lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Saya memberikan Alkitab ini kepada kalian berdua. Berdoa dan bacalah Alkitab bersama-sama. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Saya juga menyerahkan surat nikah ini dalam gereja Masehi Injili di Timor untuk menyatakan bahwa kalian telah diberkati di Jemaat Bethlehem Osapa Barat, Gereja Masehi Injili di Timor. Silakan mempelai menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini telah terbentuk satu keluarga Tuhan yang baru. Karena itu terimalah mereka dalam persekutuan keluarga-keluarga Tuhan. Dan dukunglah mereka dalam kehidupan pernikahan mereka. Silakan menghadap kembali ke mimbar. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Pulanglah dengan sukacita. Hidupilah firman Tuhan dalam hidupmu, keluargamu. Maka kamu akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Saya silakan semua berdiri. Bersama menyanyikan kidung pujian berkat bagi keluargaku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada dan kemanapun engkau pergi. Diberkatilah buah kandunganmu dan diberkatilah rumahmu. Diberkatilah pekerjaanmu dan diberkatilah hasil usahamu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar.